Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng di Zawiyah, podcast yang akan ngobrolin tema-tema dakwah Islam yang aktual, terpercaya, serius, tapi tetap santuy. Nah, alhamdulillah podcast kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, luar biasa. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Hayatuddin, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, yaitu Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pastinya podcast kita akan dipandu oleh host yang istimewa juga, yaitu host utama yaitu Kanda Salim Umar Alatas, luar biasa. Dan juga pastinya anak Muhammad bin Umar Alatas. Baik, alhamdulillah dalam kesempatan podcast kali ini masih dalam bulan Rabiul Awal, yaitu kita akan berbincang tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pastinya berkaitan dengan meneladani Rasulullah SAW. Mungkin Kanda Salim bisa menjelaskan atau sedikit tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Baik, Habib, apa kabar? Sehat Habib? Alhamdulillah sehat. Baik Habib. Jadi Anda mau sekedar membuka prolog perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita sering mendengar kisah tentang Nabi, gitu ya. Ada begitu banyak guru, kiai, habaib yang bercerita kepada kita. Nah, cerita-cerita dari beliau itu adalah bahwa Nabi punya banyak sisi dalam kehidupannya, punya banyak segi. Ada yang melihat Nabi dari sisi kenabiannya, ada juga ustadz atau guru yang melihat Nabi dari sisi kemanusiaannya, bahwa Nabi adalah seorang ayah, bahwa Nabi adalah seorang suami, seorang tetangga. Nabi juga adalah seorang pebisnis atau pedagang. Nah, yang menarik, Bib, dari kisah-kisah tersebut, dari cerita-cerita tersebut, semua cerita tersebut melihat sisi Nabi, tapi walaupun dilihat dari sisi yang berbeda, semuanya indah, begitu kira-kira. Kalau kita mau bandingkan atau kita bayangkan, Nabi itu seperti permata atau berlian. Jadi kalau kita lihat berlian itu kan punya banyak sisi, punya banyak segi. Tapi dari manapun kita melihat segi berlian tersebut, semuanya indah. Nah, begitu pula cerita tentang Nabi. Mau lihat Nabi dari sisi manapun gitu ya. Dari sisi beliau seorang ayah, beliau ketika bertetangga, beliau ketika dengan keluarganya dan lain sebagainya, semuanya indah dan semuanya mulia. Pertanyaannya, Beb, yang kita kepengen tahu semua, apa, Beb, yang membuat Nabi begitu mulia sehingga ketika mendengar cerita tentang Nabi tidak ada satu orang beriman pun yang tidak terharu, tidak bergetar, begitu, Beb? Apa, Beb, yang membuat Nabi begitu mulia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat sahabat Ngobras. Iya, sahabat Zawiyah, Habib. Sahabat Zawiyah. Sahabat Zawiyah ini istimewa. Alhamdulillah. Allah beri keberkahan. Amin. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa kita salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga serta salam atas keluarganya, sahabatnya. Alhamdulillah, ketika kita berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak keistimewaan, banyak kemuliaan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kisah tunggal dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pun mengatakan di dalam sekelumit daripada Maulid Nabi atau kisah kelahiran Nabi, al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Alam semesta ini bagaikan isyarat saja, tapi tujuannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti dalam kehidupan manusia, semua kita masuk dalam kisah, yaitu kisahnya Rasulullah SAW. Seperti kita masuk dalam kisah Nabi sebagai apa? Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Nabi SAW manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, sampai dijuluki basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Ya, kal yaqut bainal hajar, seperti mutiara di antara batu-batu biasa. Nah, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, ciptaan Allah yang paling agung,
ciptaan Allah yang paling hebat, yang paling dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang Allah berikan kesempurnaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita melihat sisi bagaimana kita ketika mendengar kisah Nabi, cerita Nabi, pasti akan menyentuh hati kita. Sebab intisari dari kehidupan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita teliti di dalam makna nabi-nabi yang lain yang Allah Subhanahu wa taala utus. Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah atau sahabat Allah. Nabi Musa dijuluki Kalimullah, sebagai yang diajak berbicara oleh Allah. Tapi yang paling istimewa adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dijulukinya Habibullah, kekasih Allah, kecintaan Allah. Kecintaan Allah, Habibullah ini, sebagaimana kalau kita kembali kepada tadi sahabat, Khalil, atau kita kembali kepada Kalimullah yang diajak bicara Allah. Kalau Habib ini intisari dari pembicaraan, intisari daripada kekasih, intisari daripada sahabat, ya, cinta yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Maka dari itulah Allah pun menjadikan di dalam kehidupan kita, ketika kita mendengar tentang Rasulullah atau kita membaca tentang Rasulullah SAW, pasti akan menyentuh hati. Bahkan begitu juga yang dialami oleh orang-orang yang hidup di sekitar Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Tirmidzi, dalam syama'ilnya mengatakan sifatnya Nabi itu man ra'ahu badihatan habah, man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Siapa orang yang pertama kali melihat Rasulullah SAW, pasti dia segan, hormat pertama kali. Ya, bahkan orang-orang non muslim pun melihat Rasulullah itu segan. Wa man khalatahu ma'rifatan, dan barang siapa yang mau bercampur untuk mengenal, artinya mau duduk dengan Rasulullah, mau tahu tentang Rasulullah, mau mengenal Rasulullah, pasti jatuh cinta dengan Rasulullah. Pasti jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti Bib, memang ini kaitan dengan cinta begitu ya. Jadi memang betul nggak Bib, ketika ya mungkin kita nih semua orang-orang muslim, orang-orang beriman, ketika mendengar kisah Nabi pasti bergetar. Bahkan kadang suka meneteskan air mata gitu ketika Nabi disakiti, ketika Nabi dizalim. Apa ini bukti cinta, Bib? Bukti. Di setiap manusia yang pasti memiliki nuqtatul iman, titik keimanan, pasti dia akan merasa getaran hati ketika menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ini insyaallah menjadi tanda keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan yang bergetar hatinya itu tandanya cinta. Tanda cinta. Jadi memang cinta itu perlu dibuktikan. Cinta itu nggak cuma di mulut, tapi di hati. Jadi kepada seluruh sahabat Zawiyah, kalau antum cinta kepada Nabi Muhammad, harus dibuktikan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad. Apa buktinya? Apa buktinya? Yang paling sedikit, yang paling kecil, kalau menurut anak itu bisa dibuktikan dalam hal kita bisa hadir ke majelis-majelis yang di situ dibicarakan bagaimana keindahannya, bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW di pengajian-pengajian, di maulid-maulid, kita hadir maulidnya Nabi Muhammad, itu adalah bukti kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Bagaimana Habib? Nah, kita bicara membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha tabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah berfirman, katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad. Jadi Allah sudah kasih kita kunci. Kita mau dapat cintanya Allah, ikuti Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, wa alamatu hubbillah minna tiba'uhu bihi wa adal ghufran ba'dal mahabbati. Tanda kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad. Tapi ingat, ketika kita ingin meneladani Nabi, mengikuti Nabi, maka kita perlu yang pertama pintunya adalah mencintai Nabi Muhammad. Nah, yang setelah kita melewati ini, baru kita bisa dapetin mengikuti. Ya, kalau kita nggak mencintai, bagaimana kita bisa mengikuti? Ya, masukin dulu pintunya gitu. Masuk dulu. Nah, sebelumnya lagi ada lagi pintunya, namanya mengenal.
Ya, ada pepatah, tak kenal maka tak Tak sayang. sayang. Tak kenal maka tak cinta. Bagaimana kita mau sayang dengan Rasulullah, bagaimana kita mau cinta dengan Rasulullah kalau kita tidak pernah mengenal. Maka perlu kita pertama membaca, meneliti tentang Rasulullah, mendengarkan kisah Rasulullah. Nah, adapun yang menjadikan kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan meneladani Rasulullah dengan sebaik-baiknya. 3 hal yang jangan sampai kita lepaskan, artinya kita jaga betul-betul. Yang pertama, perintah Allah, kewajiban jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua adalah yang haram kita tinggalkan. Yang ketiga, kita mengamalkan sunnah-sunnah, adab-adab Nabi Muhammad SAW. Ini semua untuk membuktikan cinta kita pada Rasulullah. Jadi kalau kita katakan kita sayang pada Rasulullah, kita cinta pada Rasulullah, apa yang menjadikan kita bisa membuktikan sayang kita dan cinta kita pada Rasulullah? Apa yang sudah kita korbankan untuk Rasulullah SAW? Bukan banyaknya harta menjadikan kita bisa membahagiakan hati Rasulullah, membuktikan cinta kita pada Rasulullah. Bukannya banyaknya kendaraan yang kita punya membuktikan cinta, tapi apa yang bisa menjadikan bahagia Rasulullah SAW ketika melihat kita umatnya betul-betul berada di jalannya Allah dan di jalannya Rasulullah, betul-betul meneladaninya dengan baik. Nah, inilah membuktikan cinta kita pada Nabi SAW. Masya Allah. Keteladanan jadi. Keteladanan. Indah sekali. Indah sekali. Masya Allah. Habib, lanjut terkait dengan kehidupannya Rasulullah SAW. Bagaimana Habib biar sahabat Zawiyah bisa tahu bagaimana sih Rasulullah SAW itu bermasyarakat, bagaimana Rasulullah SAW bertetangga, bagaimana bermuamalah. Jadi biar sahabat Zawiyah generasi muda ini tahu, bisa meneladani Rasulullah dari kehidupan sehari-harinya. Karena banyak juga yang sahabat Zawiyah nggak tahu, dan kita pun, anak pun nggak tahu bagaimana sih Rasulullah sebenarnya kehidupannya. Seperti itu Habib. Nah, kita bicara kehidupan Nabi SAW, kehidupan manusia yang terindah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam kehidupan. Kehidupan Nabi SAW dengan keluarganya begitu indah, dengan sahabatnya, dengan tetangganya. Banyak sering kita mendengarkan bagaimana muamalah Nabi SAW dalam segi akhlaknya, adabnya. Nabi SAW selalu berbaik hati, murah senyumnya Nabi SAW, selalu menolong kepada sesama tetangganya. Nabi SAW selalu memberikan kasih sayang kepada yang lain. Bahkan juga kita melihat dari sifat mulia Nabi SAW dalam muamalah, yang paling hebat juga kejujuran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di dalam sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi, artinya sebelum bi'tsah di umur Nabi 40 tahun, Nabi itu di Makkah sudah dijuluki Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur. Ya. Kenapa beliau kenapa dijulukin Al-Amin? Karena setiap orang-orang kafir itu bahkan di masa itu tidak mempercayai kepada siapapun. Bahkan orang kafir itu tidak mempercayai kepada orang tuanya. Nah, mereka menitipkan amanah, tidak percaya pada orang tua, tapi semua menitipkan pada Nabi Muhammad SAW. Sampai dikisahkan ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi itu tidak mengajak Sayyidina Ali karramallahu wajhah ikut bersama. Tapi Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi untuk tidur di tempat Nabi. Bukan hanya sekedar tidur menggantikan Nabi, tapi apa? Untuk mengembalikan semua amanah-amanah titipan orang-orang kafir, tetangga-tetangga Nabi yang dititipkan kepada Nabi untuk dikembalikan. Padahal Sayyidina Ali kepengen banget untuk hijrah sama Nabi, siapa yang nggak mau? Ya, tapi karena ini perintah Nabi SAW, dan Nabi dari kejujurannya yang begitu hebat, luar biasa, yang menjadikan bukti ya dalam muamalah kehidupan yang kita bisa teladani kejujuran Nabi SAW. Ini satu sifatnya, belum sifat yang lain. Begitu juga dengan keluarganya Nabi, dengan tetangganya. Bagaimana Nabi SAW selalu berbaik hati bahkan kepada orang-orang yang dekat dengan keluarga Nabi. Sayyidah Khadijah meninggal, Nabi SAW tidak lupa kepada sahabatnya Sayyidah Khadijah, mengirimkan makanan kepada mereka, mengirimkan hadiah. Ini satu bukti bagaimana muamalah yang begitu indah dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi memang ya wajar sih Bib, kalau Anda dengar cerita dari Habib tadi, wajar kalau kita mendengar kisah Nabi kalau nggak bergetar itu ada yang salah dengan hati kita. Ada yang salah dengan hati kita. Iya. Jadi siapapun orang yang beriman pasti bergetar. Bayangkan
beliau bukan cuma dipercaya oleh orang-orang beriman, tapi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Habib bilang tadi sampai menitipkan hartanya, menitipkan harta bendanya kepada Nabi. Berarti kan begitu istimewa, begitu luar biasa akhlaknya Nabi. Berarti ada keteladanan Bib, di situ, Bib. Ada keteladanan. Mungkin bagaimana Habib sahabat Zawiyah kita nih, generasi muda itu yang sudah jauh akhlak, ini kita bicara akhlak, jauh berarti hidup dengan Nabi, tidak pernah mengenal Nabi beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, bagaimana cara kita untuk meneladani itu? Nah, karena zamannya juga udah berbeda. Zaman Nabi, zamannya dulu tahun 1400 tahun yang lalu, sedangkan kita sudah zaman gegap gempita sosial media, Habib. Nah, bagaimana Habib bisa menceritakan ini begitu? Insya Allah caranya sering-sering dengerin ngobras. Ini karena dia, Masya Allah. Itu pesan dari Habib, Masya Allah. Karena kita apa namanya di sini banyak membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kuncinya kita yang jauh. Memang jujur kita jauh, sangat jauh. Bahasanya Nabi SAW ini membawa cahaya. Kita nih kayak jauh dari cahaya, kayak gelap gitu. Ya, keadaan kita tuh dalam kehidupan kita kayak gelap. Kita perlu dengan cahaya. Cahaya itu adalah kehidupan Nabi SAW. Makanya kuncinya adalah kita banyak mendengarkan atau memperhatikan, seperti kita melihat kajian-kajian di Ngobras nih, Masya Allah, yang menceritakan tentang Nabi SAW, atau membaca buku atau kitab tentang Rasulullah, seperti kitab Syama'il Imam Tirmidzi, seperti kitab Al-Wasailil Wusul Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani. Semua yang menceritakan tentang Rasulullah, supaya apa? Kita mengenal dekat Rasulullah, agar kita bisa meneladani Rasulullah. Kuncinya linasir binuri siratihi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kisah Nabi, mendengarkan kisah Nabi, hadir di majlis yang dibahas tentang Nabi, yang dikaji tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nasir, berjalan binuri siratihi sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya kehidupan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kesimpulannya cerita Nabi itu adalah cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan setiap kisah-kisah Rasul, kisah Nabi, ya, semua diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa tujuannya? Linutsabitu bihi fuadak. Pertama, untuk mengkokohkan hatimu, nguatin iman kita. Ya, waja'aka fi hadhil haq, dan datang padamu itu semua kebenaran. Wa mau'izatun, yang ketiga adalah nasihat. Mau'izah buat kita. Yang keempat, wa dzikra lil mu'minin, peringatan untuk orang yang beriman. Ayat ini pertama turun pada Nabi Muhammad SAW, mengingatkan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah orang yang kuat imannya, yang luar biasa, ya, dalam derajat keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Memahami kisah-kisah Rasul. Namun ayat tersebut kembali kepada kita. Kalau Rasulullah saja diminta oleh Allah untuk memahami atau mendengarkan atau mengetahui kisah para Rasul, para Nabi, bagaimana kita yang lemah iman? Kedua, kalau kisah-kisah para Rasul, para Nabi menjadi penguat iman yang didatangkan dengan kebenaran, kemudian peringatan untuk orang-orang yang beriman, bagaimana dengan kisah Nabi kita Muhammad SAW? Bagaimana kisah Rasulullah? Maka pesan saya buat kaum pemuda-pemudi pecinta Rasulullah SAW, kita perlu banyak mendengar, perlu banyak mengkaji, membaca tentang Rasulullah SAW. Karena waktu kita kadang-kadang terbatas nih. Ya, kalau ngobrolnya waktu terbatas, nggak bisa membahas semua tentang Rasulullah SAW. Tapi kita bukakan kunci. Ayo, semangat. Jadi ini kuncinya dikasih barusan. Ya, jadi sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa pesan Habib Muhammad Bagir tadi untuk sering-sering dengerin ngobrol. Itu dia yang penting. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di seluruh sosial media Zawiyah Channel dengan username @zawiyahchannel. Jadi saran dan komentar sahabat Zawiyah sangat diperlukan untuk terus keberlangsungannya Zawiyah Channel. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut, Habib.
terkait dengan salawat Nabi Muhammad SAW, Habib. Nah, kenapa salawat menjadi amalan yang utama, Habib? Kenapa orang selalu, kalau ustadz, kalau Habib, kalau kiai itu selalu ngajarin kita berselawat. Nah, kenapa Habib seperti itu? Ketika kita bicara tentang salawat, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam kehidupan kita penuh dengan perintah dari Allah. Ya. Namun semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita, Allah tidak melakukannya. Ya. Tapi satu-satunya perintah yang Allah Subhanahu wa taala memulainya untuk kita. Ya, apa itu? Yaitu perintah bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman. Ini menandakan keagungan atau kemuliaan tentang solawat atas Nabi Muhammad SAW. Bib, kalau kita boleh tahu sedikit maknanya solawat apa, Bib, sebenarnya? Maknanya solawat. Nah, makna solawat, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi, Bahrul Ummah, yang hebat luar biasa khususnya di dalam ilmu Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan solawat ini ada 3 makna. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Ada Allah, ada malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian wahai orang-orang yang beriman, ada orang-orang beriman. Maknanya ada 3. Pertama dari Allah. Makna dari Allah adalah rahmah magrunah bit ta'zim. Rahmat yang Allah berikan dan dibarengi dengan Allah mengagungkannya, Allah memuliakannya. Makanya ada salawat dari Allah. Seperti keistimewaan salawat nih. Kenapa salawat menjadi amalan yang paling mulia? Sebab satu salawat yang kita baca itu semua dibalas oleh Allah dengan 10 salawat. Man shalla alayya marra sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, dalam hadis sahih disebutkan Allah bersalawat atasnya 10 kali. Artinya apa? Allah memberi rahmat dan memuliakan derajatnya 10 kali lipat daripada salawat. Ini yang pertama. Yang kedua, salawat dari malaikat. Salawat dari malaikat ini maknanya adalah istighfar. Adalah malaikat memintakan pengampunan untuk kita. Makanya ada di dalam satu hadis Nabi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala man shalla fi sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang senang sholat di shaf pertama. Ini keutamaan sholat di shaf pertama. Menjaga kita sholat di shaf pertama sampai dapat sholawat dari Allah dan malaikat. Artinya apa? Dapat rahmat dari Allah dan dapat istighfarnya para malaikat. Nah, pertanyaannya, kita kalau sholat shafnya yang paling berapa nomornya? Kadang-kadang di belakang. Nah, jangan, harus di depan. Ini pesan dari Habib, harus di depan biar mendapat ampunan dari malaikat. Nah, yang ketiga dari manusia adami. Nah, apa ini makna salawat dari manusia? Ad-doa, adalah doa dan permohonan kepada Allah. Jadi setiap kita bersalawat ini kita berdoa. Nah, apa yang menjadikan satu-satunya salawat ini sebagai amalan yang paling spesial? Ya, bahkan kalau buat kita nih sekarang anak-anak muda di zaman kita menjadi vitamin akhirnya. Vitamin kita. Sampai ada ulama mengatakan salawat ini guru bagi orang yang tidak punya guru. Kita banyak sholawat sehingga orang-orang yang ingin baru berhijrah, baru ingin memulai kehidupannya di jalan Allah, ingin mencari ridha Allah, bingung memulai dari apa. Perintah sudah dikerjakan, mulai juga dari sholawat pada Nabi dengan memperbanyak sholawat. Apa yang menjadikan sholawat satu-satunya amalan yang istimewa? Sebab sholawat ini pasti diterima oleh Allah. Makanya kenapa para ulama menjadikan salawat sebagai amalan utama untuk menutup kekurangan-kekurangan ibadah kita, begitu Habib. Betul. Karena salawat Habib bilang pasti diterima, pasti diterima, insyaallah. Ada Muhammad. Jadi pengen sering-sering bersalawat. Jadi sahabat Zawiyah harus sering-sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Habib, terkait dengan dakwah digital, dakwah online, dakwah offline. Nah, bagaimana menurut Habib perkembangan dakwah di sosial media sekarang? Apakah Habib setuju atau tidak setuju, atau bagaimana menurut Habib? Masya Allah, dakwah di media sosial seperti ngobrol. Masya Allah, Zawiyah Channel. Zawiyah Channel, Masya Allah. Ini suatu hal yang mulia ya, yang hebat, artinya terobosan yang hebat karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Artinya di dalam berdakwah, ketika banyak di dalam media-media sosial
atau di dunia maya, orang-orang yang mengajak orang lain bukan ke jalan Allah, bukan mengikuti Rasulullah, bukan meneladani Rasulullah, maka kita perlu menjadikan wadah pula yang menjadikan orang-orang bisa mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah SAW, meniti jalannya dalam kehidupannya. Kalau tidak, akhirnya semua penuh dengan ajakan-ajakan yang bukan dakwah di jalan Allah. Nah, ini makanya sangat perlu, sangat luar biasa. Makanya salah satu ungkapan disebutkan khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita sampaikan kepada orang-orang dengan kadar pemikiran mereka. Sekarang orang banyak senangnya mungkin sulit buat hadir dalam satu majelis atau satu pengajian, tapi mereka banyak hidup dengan handphonenya, ya dengan tabletnya atau apa. Mereka hidup dengan hal seperti itu. Gimana caranya kita bisa menyampaikan dakwah kepada mereka dengan hal yang seperti itu? Inilah salah satu kehebatannya dakwah di media sosial ini, dan sangat perlu, sangat penting, apalagi banyak pemuda-pemudi kaum muslimin, kaum muslimat. Kita perlu menyebarkan kebaikan. Kita perlu menggantikan, biasa seringkali kita dapat broadcast atau isi-isi kabar-kabar atau isinya tentang hal-hal yang mohon maaf tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang isinya ngomongin orang atau menjelekan orang. Nah, kita perlu menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat nih hal-hal yang baik, penyampaian yang baik, penyebaran broadcast yang baik, seperti kita menyebarkan hadis-hadis Rasulullah, amalan-amalan Rasulullah SAW, yang supaya mendorong semangat mereka untuk mengamalkannya. Nah, inilah salah satu keistimewaan dakwah di media sosial. Habib, terkait dengan Zawiyah Channel, Habib, bagaimana menurut Habib tentang kehadiran Zawiyah Channel dan harapan Habib untuk Zawiyah Channel? Masya Allah. Adapun Zawiyah Channel, Masya Allah nih, senang. Saya pertama melihat di Instagram langsung saya follow. Alhamdulillah, sahabat Zawiyah, Habib aja follow. MR mana suaranya? Jangan sampai nggak follow. Jangan nggak follow. Iya, biasa. Ya. Artinya ya kita langsung ngikutin langsung, karena ini hal yang sangat bermanfaat, senang banget dan kita dukung banget. Dan insya Allah apa yang kita bisa bantu buat Zawiyah, kita siap untuk membantu dan juga ngajak masyarakat. Ada wadah yang luar biasa nih, ya ada Zawiyah Channel, yang mana Zawiyah ini dari tempat yang luar biasa ya, dari magamnya Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas, di mana beliau pembimbing umat yang sudah ratusan tahun yang lalu, yang mudah-mudahan insya Allah bisa terus dikembangkan dakwahnya, insya Allah bisa terus dikembangkan apa yang beliau perjuangkan di masanya. Mudah-mudahan kita bisa membantu perjuangannya. Nah, mudah-mudahan lewat Zawiyah Channel juga bisa membantu dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat, khususnya untuk mengenal Rasulullah SAW, untuk mengetahui bagaimana kita cara meneladani Rasulullah SAW, mengetahui juga para salafun salihun, supaya kita tidak keluar dari jalur mereka. Ya, nattabi bihim fil athar, kata orang-orang soleh, kita ikuti jalannya Rasulullah SAW dengan athar, dengan bekas-bekas langkah-langkah jalannya orang-orang soleh. Makanya ada satu ungkapan Imam Haddad, thubitu ala qadami rasul sahbi wa tabi'un lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdi sabili ila qadaman ala qadamin bijiddin auzai. Thubitu, tetapkan langkahmu di langkahnya Rasulullah. Jadi kalau kita mau selamat dunia akhirat, kita ikutin langkahnya Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Dengan langkahnya wattabi'in lahum fasal wa tatabba'i, dengan langkahnya para sahabat, langkahnya para tabi'in, langkahnya para ulama salihin. Seperti di Zawiyah ini langkahnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Hamzah Al-Attas. Langkahnya mereka kita ikutin, kita teliti. Saya teringat ada di dalam kitab Bunnatul Jalis wa Ghahwatul Anis, Al-Habib Uthman bin Yahya, beliau sebutkan salah satu kehancuran zaman adalah ketika orang-orang tidak mau mengikuti langkah datuk-datuknya. Mereka tidak mau mengikuti perjalanan kehidupan kakek-kakeknya yang mana mereka hidup dalam keindahan. Insyaallah saya berharap Zawiyah Channel ini bisa memberikan pengetahuan tentang langkah-langkahnya orang-orang soleh, supaya kita bisa ngikutin, kita bisa meniti langkahnya. Oh begini, oh begini, oh begini. So, insyaallah Zawiyah Channel diberi keberkahan. Amin. Satu hal, sebelum kita tutup, satu hal yang paling penting hari ini, kita betul-betul mendapatkan kunci untuk bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kunci untuk bagaimana meneladani
kisahnya Nabi Amin. dan para sahabat serta para tabiin dan para alim ulama Amin, sampai amin, sekarang. amin, Insyaallah mudah-mudahan kita bisa pegang kunci tersebut Amin, amin, ya sehingga Rabb. kita bisa jadi orang bukan hanya kita yang cinta kepada Nabi, tapi kita dicinta sama Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah hari ini luar biasa. Luar biasa. Ilmu kita Banyak sekali ilmu kita. Jadi sahabat Zawiyah harus tonton full ini video di YouTube kita di Zawiyah Channel. Jadi akan berisi tentang ilmu isinya dari awal berisi tentang ilmu. Jadi kepada seluruh sahabat Zawiyah jangan lupa ajak sanak saudara, famil dan semuanya untuk memfollow sosial media kita dengan username @zawiyahchannel. Nah, kepada Habib Muhammad Bagir, jazakumullah khair atas ilmunya Habib hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan juga untuk seluruh sahabat Zawiyah. Dan juga kepada Kanda, saudara kembar saya, beda 4 tahun, Kanda Salim, terima kasih banyak yang sudah memandu. Alhamdulillah. Dan juga seluruh tim Zawiyah Channel. Ada Sony Zulkifli, ada Bayu di kameramen, dan juga Fauzan Yazid di programming. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib sebentar sebelum ditutup masih oke, sebelum ditutup kita punya yel-yel Habib. Kita punya yel-yel. Ini yel-yel ini alhamdulillah sudah mendunia. Karena di mana tempat saya maulid, Zawiyah mendunia, selalu begitu semuanya. Saya ke Empang Bogor, saya ke Al-Hawi, itu semua Zawiyah mendunia, semua begitu, masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari slogan ini itu benar-benar Zawiyah bisa mendunia. Jadi doa. Amin. Jadi doa, amin ya Allah. Jadi Habib, kalau kita sebut Zawiyah, disebutnya nanti mendunia. Habib izin Habib ya. Siap. Iya Habib. Anda siap kan? Siap. Baik, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Zawiyah mendunia, Zawiyah mendunia, Zawiyah mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.